Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Fa inni usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para santri dan sahabat cinta kopiah, kita jumpa lagi melanjutkan belajar fikih berkenaan dengan hukum-hukum kewarisan atau lebih dikenal dengan al-mawaris atau al-faraid. Siapkan catatan jiwa yang berseri-seri, tentunya niatnya harus karena Allah Subhanahu wa taala, mengharap keredaan di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, Ustaz, para santri dan sahabat cinta kopiah, tentu kita mulai dulu dari pengertian-pengertian istilah-istilah. Setelah kita mengenal dalil pensyariatan belajar ilmu faraid, kita mengenal istilah-istilah yang tertentu digunakan para fuqaha dalam pembahasan ilmu faraid yang hukumnya fardu kifayah dipelajari. Pertama kita kenal kalimat at-tarikah. Kita sudah singgung kemarin ya. At-tarikah ini semua yang ditinggalkan oleh si mayat. At-tarikah. Membacanya bukan trikah tapi at-tarikah. Peninggalan si mayat berupa benda tidak bergerak, benda bergerak, piutang, hutang, harta di bank, harta di kedai, ruko, segalanya yang ditinggalkan oleh si mayat disebut at-tarikah, baik berbentuk uang, berbentuk valuta, berbentuk surat-surat berharga yang bisa dinilai dengan uang, piutangkah itu sifatnya, harta bergerak, mobil dan kendaraan, dan harta yang tidak bergerak, disebut dengan at-tarikah. Setelah at-tarikah tersebut disisihkan mana yang dipakai untuk keperluan si mayat, lalu dikeluarkan dari uang si mayat. Contohnya ada hutang, dibayarkan dari situ. Ada gaji karyawannya, dibayarkan dari situ semuanya. Setelah bersih semuanya, tidak lagi kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan, bersihlah harta tersebut untuk dijadikan sebagai mirath atau al-irthu mufradnya. Ini mirath atau juga al-irthu juga boleh dibaca itu. Miras atau harta warisan. Nomor 2. Artinya at-tarikah jauh lebih umum ketimbang mirath. Mirath ini yang akan dibagi kepada orang-orang yang berhak dari pihak keluarga si mayat itu. Sementara at-tarikah di sini ada mirath, juga ada selain mirath, yaitu berupa hutang dan lain-lainnya. Nah, mirath lebih khusus ketimbang at-tarikah. Analoginya seperti ini. Ini at-tarikah, di sini ada mirath. Di sini kan ada hutang, di sini kan gaji karyawan lainnya dan lain-lainnya, janji dan segala macamnya. Itu disebut dengan tarikah. Sementara yang akan dibagi disebut nih loh, miras. Nah, di sini sering diperdebatkan orang nih. Kalau tidak pakai syariat Islam, tidak merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, akan timbul kecemburuan, timbul perdebatan, bahkan mungkin permusuhan. Makanya Allah tentukan jumlahnya secara pasti dan detail melalui Al-Quran dan firman melalui Al-Quran dan juga sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebut apa dia? Al-mirath. Ini miras nanti kaitannya dengan al-furud al-muqaddarah. Berkaitan ini dengan al-furud al-muqaddarah. Ini istilah yang kedua. Istilah yang ketiga, al-warathah. Jamak dari waris. Nah, ini. Ahli waris, jamaknya warathah. Bapak ke atas, anak ke bawah, istri atau suami, saudara laki-laki, saudara perempuan, paman, itu disebut dengan warathah. Ahli waris yang berhak mendapatkan warisan atau ahli waris keluarga si mayat yang berpotensi mendapatkan harta warisan peninggalan si mayat. Kemudian aslul mayyit. Nah, si mayat meninggal, ini istilah keempat. Ini istilah ketiga tadi ya. Yang pertama istilahnya tarikah, yang kedua mirath, yang ketiga al-warathah, yang keempat disebut aslul mayyit. Kerabat keluarga si mayat pihak bapak ke atas. Artinya asal usul si mayat itu berhak mendapatkan, berpotensi mendapatkan warisan. Disebut aslul mayyit, ini asal, ini mayat, bapaknya, kakeknya ke atas disebut
aslul mayyit. Oke? Nah, yang kelima, istilah yang kelima yang berpotensi mendapatkan harta warisan dari peninggalan mayat adalah far'ul mayyit. Far'ul mayyit yaitu anak keturunan si mayat. Anak ke bawah. Far'ul mayyit ke bawah panahnya nih. Aslul mayyit ke atas panah. Nanti kalau kita bikin ranji, kita buat pohon keluarga, nanti yang aslul mayyit ke atas, bapak, kakek dan ke atas, far'ul mayyit ke bawah, anak laki-laki, anak perempuan, anak laki-laki dan anak laki-laki ke bawah semuanya. Nah, itu disebut dengan far'ul mayyit. Baik aslul mayyit ataupun far'ul mayyit disebut kelompok qarabah. Ini kalau bertemu dalam literasi kitab-kitab qarabatul mayyit, nah berarti ini dia. Kalau disebut kalimat qarabah berarti golongan asal dari si mayat atau golongan far'un, cabang ke bawah dari si mayat. Ini turunan ke bawah, ini asal usul ke atas. Di antara mereka itu disebut dengan golongan paman atau a'mam. Atau hawashi juga orang menyebutnya. Golongan paman, saudara-saudaranya si bapak atau saudara-saudara si mayat. Ini golongan ke samping. Golongan ke atas golongan asal, ke bawah golongan far'un atau turunan, yang ke samping kanan golongan dari saudara, ke samping kiri nanti tidak termasuk dengan golongan qarabah, karena ke samping kiri nanti kita buat tuh istri dan suami. Istri dan suami tidak termasuk golongan qarabah, tidak termasuk golongan qarabah. Baik, kita masuk pada istilah ke-7, al-furud al-muqaddarah. Al-furud al-muqaddarah. Apa itu furud al-muqaddarah? Yaitu bagian-bagian yang Allah fardukan dan Allah telah tentukan dalam Al-Quran. Ada 6 kemarin. 1/2, 2/3, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8. Ini angka-angka pecahan ini yang telah Allah tentukan dalam Al-Quran. Tidak boleh diganggu-gugat. Harus kita ta'abudi, patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ketentuan al-furud al-muqaddarah. Bilangan-bilangan, bagian-bagian yang telah ditentukan. Tidak boleh dibuat bilangan 1/5. Tidak boleh dibuat bilangan 1/7. Tidak boleh dibuat bilangan 1/9. Tidak boleh. Yang ada mulai dari 1/2, 2/3, 1/3, 1/4, 1/6 dan 1/8. Berapa buah semuanya? Ya, 6. 6 bilangan pecahan yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran. Istilah yang nomor 8. Cara membacanya nih. Ashabul irthi. Ashabul irthi. Orang-orang yang berpotensi mendapatkan warisan. Hampir sama dengan al-warathah. Bedanya di sini lebih khusus. Tidak ada zawil arhamnya di sini. Ashabul irthi, orang-orang yang akan mendapatkan warisan dari golongan kerabat aslul mayyit, kerabat dari far'ul mayyit, kerabat dari paman-paman si mayyit, kerabat dari saudara-saudara si mayyit. Itu disebut ashabul irthi. Ditambah istri dan suami. Itu adalah ashabul irthi. Pokoknya orang yang berpotensi mendapatkan warisan dah itu. Boleh jadi bentuknya nanti, ini dia. Boleh jadi berbentuk ashabul furud. Nah, makin kacau nih. Banyak sekali istilah-istilah ashab-ashab atau asabah. Pelan-pelan. Ashabul irthi. Orang-orang yang terdekat oleh si mayat semasa hidup dan telah teridentifikasi berdasarkan syarat-syarat syariat, boleh dan berhak mendapatkan warisan. Kita belum bicara berapa jumlah warisannya, belum bicara 1/2, 1/3 atau 1/4-nya, belum sampai ke sana. Tetapi punya potensi dan mendapatkan warisan. Kalau dipecah kemarin, yang laki ada 15, yang perempuan ada 10, berapa semuanya? 15 tambah 10? 24. Bukan 25 ya? Bukan, karena mati satu. Nggak mungkin seseorang mati meninggalkan istri dan meninggalkan suami. Pasti mati satu. Artinya 15 ditambah 10 menjadi 24. Nah, 24 orang itu ada yang ashabul furud,
orang-orang atau ahli-ahli, orang-orang yang berhak mendapatkan bagian-bagian furud muqaddarah yang 1/2, 2/3 sampai 1/8 itu. Nah, orang-orang yang mendapatkan angka-angka pecahan itu disebut dengan ashabul furud. Nah, ulangi. Angka pecahan-pecahan yang diambil oleh orang disebut ashabul furud. Ashabul furud adalah ahli waris si mayat yang mendapatkan jatah pecahan-pecahan yang ditetapkan Allah berbentuk al-furud al-muqaddarah. Contohnya istri. Istri itu ditentukan Allah Subhanahu wa taala mendapatkan 1/4 dari harta si suaminya yang meninggal kalau suami nggak punya anak. Nah, apabila si suami punya anak, maka si istri mendapatkan 1/8. Ada angka ya? Angka 1/4 ada tadi? Ya. Angka 1/8 ada tadi? Ya. Oleh karena itu si istri masuk golongan ashabul furud. Orang, kerabat ataupun orang atau bukan kerabat atau orang yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala berhak mendapatkan warisan dengan angka-angka pecahan bilanganlah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ketentuannya. Nanti kita pelajari. Istilahnya Anda mengerti dulu. Di antara ashabul irthi ini ada namanya ashabul furud. Itu dia yang tadi yang punya angka-angka tadi. Nah, di antara ashabul irthi, nih istilah ke-10. Di antara ashabul irthi itu ada yang namanya asabah. Mendapatkan sisa. Apa asabah namanya? Asabah disebut sisa. Sisa dari mana? Sisa dari ashabul furud ini, kalau dia ada. Contoh, di asabah ini ada namanya anak laki-laki. Anak laki-laki nggak dapat bagian angka pecahan tadi. Dari 1/2 anak laki-laki nggak dapat di situ. 1/3 nggak ada jatahnya di situ. Di 1/4 dia juga nggak ada. Di 1/6 juga nggak ada. Di 2/3 juga nggak ada. Di setengah juga nggak ada. Terus anak laki-laki masuk golongan si asabah. Golongan sisa bisa dapat banyak tergantung keadaannya nanti. Nah, kelompok asabah juga tersebut ashabul irsi. Ashabul irsi yang tidak ada bagian furud muqaddarahnya. Tidak ada bagian sepernya nggak ada. Bagian pecah-pecahannya nggak ada. Makanya disebut asabah. Sisa. Biasanya yang sisa itu di awal atau belakangan. Nah, belakangan kan. Makanya nanti ngitungnya ashabul furud dulu, dicari orang-orang ashabul furud yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala mendapatkan bagian-bagian angka-angka pecahan tadi. Oke, diulangi ya. Ada berapa istilahnya? At-tarikah, al-mirath, al-warathah, aslul mayyit, far'ul mayyit, al-qarabah, al-furud al-muqaddarah, ashabul irthi, ashabul furud, dan al-asabah. Pada pertemuan berikutnya nanti saya tambahkan istilah-istilah berikutnya. Sangat mungkin terjadi perbedaan istilah berdasarkan literatur yang dibaca. Ini yang biasa muncul, yang biasa terbit, dan biasa menjadi kajian para fuqaha, terutama di Indonesia. Dalam literatur-literatur lainnya akan ada istilah-istilah yang berbeda, tapi prinsipnya sama. Tidak jauh melenceng dan berbeda dari prinsip-prinsip pemberian istilah pada nama-nama dan istilah-istilah yang 10 ini. Tetap sabar belajar, tetap fokus, dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa lagi. Nah, demikian tadi penjelasannya. Mungkin para santri dan sahabat cinta kopiah masih memiliki pertanyaan. Kita terbuka untuk berdiskusi dan menggali sumber daya pengetahuan yang lainnya yang dapat kita serap dan kita bagi bersama. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.